Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melati Dwi Putri, guru bahasa Inggris di SMA Dharma Bangsa Bandar Lampung. Kali ini saya akan berbagi praktik baik tentang pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya lakukan. Pada tahun pelajaran 2022-2023, saya mendapatkan tugas untuk mengajar bahasa Inggris di kelas 10. Pada awal pelajaran, saya belum mengetahui bagaimana profil siswa, kesiapan, dan minat belajar siswa. Oleh sebab itu, saya melakukan tes awal untuk dapat memetakan ketiga hal tersebut, sehingga saya dapat mempersiapkan pembelajaran yang nantinya sesuai dengan kebutuhan dan minat belajar siswa. Lalu saya mengajak siswa untuk mendeskripsikan keluarga dan dirinya, mulai dari namanya, pekerjaan, kegemaran, lalu kegiatan yang biasanya mereka lakukan bersama. Pada kegiatan ini, saya memberikan siswa kebebasan cara mendeskripsikan keluarga mereka. Ada siswa yang langsung maju ke depan kelas dan mendeskripsikan keluarganya. Ada juga siswa yang menuliskan teks deskripsi dari keluarganya di buku catatan. Ada juga yang menggambar pohon keluarga lalu mendeskripsikannya. Dari kegiatan ini, saya mendapatkan informasi bahwa siswa saya memiliki tipe belajar seperti kinestetik dan juga visual. Selain itu, kemampuan belajar siswa juga berbeda-beda. Ada siswa yang sudah cukup baik dan mahir dalam menggunakan bahasa Inggris untuk mendeskripsikan keluarganya dengan baik dan benar. Selain itu, ada juga yang masih belum mahir, ditunjukkan dengan adanya kesalahan menggunakan tata bahasa dan mereka kadang bingung menggunakan kosakata bahasa Inggris. Selain itu, saya juga mendapatkan informasi tentang minat mereka dari kegemaran yang mereka ceritakan dan juga kegiatan yang biasanya mereka lakukan bersama keluarganya. Setelah saya memetakan profil, kesiapan, dan minat belajar siswa, saya menyiapkan kegiatan pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan dan juga sesuai dengan minat belajar siswa. Maka saya melakukan praktik baik yang saya beri nama Aurel Viral Membuat Pacul pada pembelajaran berdiferensiasi dalam mewujudkan merdeka belajar. Aurel adalah akronim dari Augmented Reality. Viral adalah akronim dari Virtual Reality. Sedangkan Pacul adalah singkatan dari Proficient, Active, Creative, Up-to-Date in Learning. Jadi, dengan menggunakan Augmented Reality dan Virtual Reality dalam pembelajaran berdiferensiasi, siswa dapat mahir dalam belajar, aktif dalam kegiatan pembelajaran, kreatif, dan kekinian ketika belajar karena menggunakan teknologi. Berikut adalah langkah-langkah saya melaksanakan praktik baik ini. Saat itu materi pelajaran bahasa Inggris kelas 10 adalah teks deskripsi. Lalu saya mengajak siswa untuk memahami teks deskripsi melalui membaca buku. Siswa juga boleh menonton video pembelajaran di TV kelas. Siswa juga boleh melihat artikel yang ada di internet menggunakan laptop, atau mereka mencari video pembelajaran menggunakan handphone mereka. Setelah itu, saya mengadakan assessment menggunakan permainan augmented reality. Game AR ini sangat cocok untuk siswa yang kinestetik dan juga visual, karena mereka akan bergerak sambil mereka menjawab soal-soal yang sudah saya siapkan dalam bentuk augmented reality. Pada pertemuan berikutnya, saya merencanakan akan membuat suatu proyek mendeskripsikan The Wonderful of Indonesia atau keindahan Indonesia. Nah, proyek ini bertujuan untuk melatih siswa mendeskripsikan sesuatu secara lisan. Maka mereka harus membuat media presentasinya terlebih dahulu. Presentasi menggunakan PowerPoint sudah biasa, tapi presentasi menggunakan augmented reality atau 3D model lebih luar biasa dan tentunya menyenangkan buat siswa. Akhirnya saya menggunakan Assembler Edu sebagai media membuat presentasi ini. Assembler Edu adalah aplikasi berbasis web, Android, dan iOS. Sehingga ketika siswa membuat proyek ini, siswa bisa menggunakan laptop, handphone, atau tablet mereka. Nah, dalam Assembler Edu ini juga terdapat berbagai macam konten yang bisa siswa gunakan. Misalnya 3D model, 2 dimensi, teks, foto, video, stiker, dan animasi. Produk yang dihasilkan dari membuat presentasi menggunakan Assembler Edu ini, siswa dapat menampilkan produk dalam bentuk augmented reality atau dalam bentuk presentasi 3 dimensi. Saat di kelas, saya meminta siswa untuk menentukan subtema yang akan mereka deskripsikan. Lalu mereka membentuk kelompok-kelompok. Ada kelompok siswa yang berminat mendeskripsikan makanan tradisional,
ada yang musik tradisional, ada juga yang alat musik tradisional Indonesia, landmarks, ikon yang terkenal di Indonesia, dan tempat wisata yang ada di Indonesia. Setelah melihat hasil karya siswa, saya sangat bangga dan takjub dengan kreativitas siswa. Karena mereka mengambil tema yang sederhana seperti contoh alat musik kolintang, namun dibuat dalam konsep suatu tempat wisata, air terjun, dan ada orang-orang yang sedang berwisata di sana. Lalu mereka mendengarkan pertunjukan musik kolintang. Lalu ada juga yang ingin mendeskripsikan nasi tumpeng, namun dibuat dalam suatu pesta ulang tahun, di mana ada nasi tumpeng di sana dan ada juga sate di sana. Selanjutnya ada juga yang mendeskripsikan tentang Monas, lalu ada yang mendeskripsikan tentang patung GWK, dan membuat berbagai instrumen tambahan di dalamnya seperti ada tambahan animasi, musik, video, lalu juga ada yang menambahkan 2 dimensi serta 3D modelnya. Karena hasil karya siswa ini sangat bagus, yang tadinya presentasi akan diadakan di kelas, saya ubah menjadi Augmented Reality Fair. Nah, pada pameran proyek ini, saya mengundang siswa dari kelas lain dan juga guru-guru. Dan mereka saya berikan kartu dukungan, di mana mereka bisa memberikan kartu ini kepada kelompok yang presentasinya paling baik dan proyeknya menurut mereka paling baik. Dalam menampilkan proyek siswa, mereka diberikan kebebasan, boleh menggunakan laptop ataupun handphone mereka. Dan tampilannya juga boleh dalam bentuk 3D model atau augmented reality. Pada pertemuan berikutnya, fokus saya adalah siswa mampu menuliskan teks deskripsi tulis. Nah, pada saat saya menyiapkan bahan ajar berupa gambar-gambar yang nantinya akan dideskripsikan oleh siswa, saya teringat waktu saya liburan bersama keluarga. Pada saat itu kami menonton video 5 dimensi. Jadi kami berada di suatu studio, namun setelah menggunakan kacamata, kami seolah-olah berada di suatu tempat yang berbeda, di dasar laut, di hutan, dan melihat hewan-hewan di sana. Lalu saya terinspirasi untuk menggunakan virtual reality dalam pembelajaran saya kali ini. Saat pembelajaran di kelas, saya mengajak siswa untuk mencari berbagai konten VR di YouTube. Mereka boleh memilih konten VR berdasarkan minat mereka. Misalnya mereka mau mendeskripsikan seseorang, tempat, bangunan, atau hewan. Lalu mereka tuliskan deskripsi tersebut di buku catatan mereka. Selama proses pembelajaran ini, saya membebaskan kepada siswa. Mereka boleh menonton video VR tersebut menggunakan kacamata VR yang sudah saya siapkan, atau mau langsung menggunakan gadget mereka. Karena mereka bisa melihat sekeliling lingkungan pada video VR tersebut hanya dengan menggerakkan handphone mereka ke kiri, ke kanan, atas, bawah, bahkan melihat ke sekeliling ke belakang mereka. Demikianlah praktik baik yang telah saya lakukan. Dengan adanya kegiatan pembelajaran yang beragam menggunakan VR dan AR, pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan dapat memenuhi kebutuhan siswa. Karena siswa menjadi mahir dalam pelajaran, aktif selama proses pembelajaran, kreatif mendesain presentasi mereka menggunakan augmented reality dan 3D model, lalu mereka juga kekinian karena menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Selanjutnya, guru-guru yang menghadiri augmented reality fair yang saya adakan juga ikut terinspirasi untuk menggunakan AR dalam pembelajaran mereka, seperti contoh guru kimia, biologi, dan seni budaya. Selain itu, saya juga membuat tutorial di YouTube tentang membuat presentasi 3 dimensi atau augmented reality menggunakan handphone dan juga menggunakan laptop. Selanjutnya, saya juga berbagi pengalaman mengajar saya ini dengan rekan sejawat saya di MGMP Bahasa Inggris Kota Bandar Lampung pada kegiatan monthly sharing yang diadakan tanggal 27 September 2022. Saya berbagi dengan teman-teman saya cara menggunakan augmented reality dan virtual reality dalam pembelajaran berdiferensiasi untuk mewujudkan merdeka belajar. Demikian praktik baik yang telah saya lakukan. Aurel Viral benar-benar membuat pacul. Terima kasih, semoga video ini menginspirasi dan bermanfaat untuk seluruh penonton dimanapun berada. Saya Melati Indonesia Putri, guru bahasa Inggris di SMA Darma Bangsa Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.